cantik Gisela Anastasia mendadak menjadi trending di jejaring media sosial sejak kemarin. Pasalnya di dunia maya, beredar sebuah video asusila yang santer disebut mirip dengan wajahnya. Kepada tim Hotshot melalui sambungan video call, Giselle yang saat ini berada di Sumba dalam rangka liburan mengaku terkejut atas kabar tak mengenakan terkait peristiwa serupa yang kembali menyeret dirinya. Iya, sebelumnya Giselle juga pernah memperkarakan kasus terkait video asusila dan hingga kini proses hukumnya masih terus berjalan. Lantas seperti apa tanggapan Giselle terkait kehebohan yang terjadi saat ini? Seperti apa pula pakar ekspresi membaca mimik wajah Giselle saat memberikan klarifikasi terkait permasalahannya saat ini? Iya, lagi liburan sama demonya di Sumba, 3 malam, jadi lusa pulang. Udahlah, denger banget kan, langsung ini kan ada apa nih gitu, kayak again gitu. Jadi ya sebenarnya agak males sih nanggepinnya, cuman kan dari kalian dan teman-teman juga kan nggak mungkin juga untuk nggak jawab terus gitu. Sebenarnya kalau ditanya mah agak nggak happy ya, maksudnya kayak ini kan juga bukan kali pertama, jadi ya yang kemarin aja kita masih proses gitu. Jadi ya udahlah, paling ya jadi sedikit inilah liburannya, aduh ada apa nih gitu kan, kaget tiba-tiba. Dari responnya seorang Giselle, dia tidak langsung membantah mengatakan ya atau tidak ya. Justru yang Bunda lihat itu gestur dia merasa sebagai korban. Biasanya orang ketika dia merasa tidak bersalah melakukan yang dituduhkan, itu justru teriakannya itu yang paling nyaring untuk menantang orang-orang untuk membuktikan bahwa itu bukan dia. Tetapi ini justru Giselle tidak lakukan. Ada gesturnya lagi ketika ditanyakan apakah itu bukan dia. Ada yang menarik dari gestur Giselle, yaitu Giselle tanpa disadari dia membuat gerakan menggosok di atas bibirnya gini ya. Nah, gerakan ini menggosok di atas bibir bahkan sampai menggaruk begitu, itu adalah respon di bawah sadar untuk menunjukkan perasaan sangat tidak nyaman, perasaan campur aduk, ada malu, ada kesel, ada cemas gitu ya. Kemudian juga ada narik-narik di sini telinga seperti Giselle, aduh apalagi sih yang ingin berita apa lagi nih yang akan saya dengar gitu. Tersebarnya video asusila yang diduga mirip dengan Giselle tak pelak memantik keingintahuan publik untuk mencari tahu kebenarannya. Tak sedikit netizen yang akhirnya berusaha menyamanyamakan kondisi kamar Giselle dengan latar belakang dalam pengambilan gambar seperti yang ada di video. Hal tersebut semakin membuat Giselle bersedih lantaran pemberitaan miring ini tentu sangat mengganggu kehidupan pribadinya dengan orang-orang terdekat. Lantas seperti apa pakar telematika menanggapi kabar yang menyeret Giselle ini? Kan ya yang tahu aku ya tahu lah gitu. Cuman ada aja kalau yang nggak terlalu dekat, itu tuh kamar kamu banget tuh kordennya gitu. Kan sedih, aku nggak mungkin lah ngapa-ngapain di kamarku yang tidur sama Gempi gitu. Ya aku sih nggak tahu seperti apa. Ya pokoknya tunggu aja perkembangannya seperti apa. Kita juga nggak mau ibaratnya berburuk sangka sama orang. Ya dengar hawar-hawar segala macam. Ya tapi kan kita nggak tahu secara pasti gitu. Kita kan semuanya kan melihat juga ya seperti apa ke depan gitu aja. Kami orang telematika nggak ngelihatnya sebagai antara benar atau salah gitu loh. Kita hanya melakukan fact finding. Kita melihatnya adalah dari faktor beberapa pembuktian yang bisa kita mesti lakukan penelusuran. Kembali saya bilang tadi, tidak mungkin kita melakukan hanya sekedar mirip kemudian ada kata akurat. Kita bicara sekarang kalau dia otentik ya, antara wajah biasa dengan wajah berkosmetik itu lain. Wanita saat berkosmetik dari matanya yang kecil kemudian berkosmetik bisa jadi lebar gitu loh. Yang harus dilihat adalah selisih matanya yang paling lebih real ya kan. Dan kemudian saya bilang ada satu tanda tubuh di wajahnya yang normalnya biasanya ada gitu. Kalau tanpa makeup, tapi yang di sini kan sudah pakai makeup, jadi tentu
tujuannya makeup selalu menutupi. Baru dibilang mirip, misalnya mirip 80%, itu nggak bisa kita lakukan jadi berikan bukti hukum, dan kepada pihak aparat pun saya nggak akan mungkin ada kata-kata 80%, karena 20% ini bisa menjadikan praduga yang seolah menyalahkan dan kemudian jadi orang yang nggak bersalah atau tidak salah tuduhannya menjadi orang-orang seolah dia yang melakukan gitu kan. Di tengah kehebohan yang terjadi, selain latar belakang yang diduga memiliki kemiripan dengan kamar Giselle, sosok pria yang ada di dalam video asusila mirip dirinya tersebut juga menjadi sorotan dan langsung dicari-cari para netizen. Tak sedikit dari mereka santer menduga-duga pria tersebut adalah salah satu anggota band yang kerap mengiringi Giselle saat pentas di atas panggung. Seketika akun sosial medianya pun dipenuhi dengan komentar netizen yang penasaran. Rupanya sang istri juga mendapatkan tekanan dari netizen. Wanita itu pun akhirnya memberikan klarifikasi lewat Instastories-nya yang menegaskan bahwa pria dalam video shoot tersebut bukanlah suaminya. Terserah, kalau netizen ya bebas kan, selalu diberi tempat gitu. Jadi ya mau gimana, aku juga ya nggak bisa aku lakuin, cuman gini aja, menjalani aja, membuktikan hari ke hari kalau memang ya aku berusaha jadi yang terbaik, jadi diri aku aja gitu. Soalnya yang kemarin juga diproses udah kayak gitu, sambil masih nunggu apa ternyata ada lagi, jadi ya udahlah. Sekarang kan ada yang namanya deepfake, jadi konten-konten visualisasi terkait dengan orang tertentu ya, tapi belum tentu itu orang yang asli. Jadi bisa juga itu tujuannya untuk menjatuhkan yang bersangkutan. Jadi banyak hal yang harus difahami, bukan hanya isi kontennya, tapi bisa aja itu juga tujuannya menyebarluaskan itu untuk justru menjatuhkan yang bersangkutan. Satu diturunkan, satu di take down, 1000 muncul. Itulah karakter media sosial kita kan begitu. Udah gitu banyak yang sekarang menggunakan akun-akun anonim. Anonim artinya apa? Dia pakai identitas palsu, pakai nama samaran, segala macam lah. Ada lagi yang sekarang memang melakukan kegiatan itu dengan tujuan mendapatkan uang gitu, bayaran ya. Itu juga udah terindikasi udah jadi sindikat terorganisir. Lagi-lagi terseret dan menjadi korban pihak tak bertanggung jawab. Giselle mengaku sangat sedih karena kejadian ini bukan yang pertama kalinya terjadi. Pasalnya pada tahun 2019 lalu, Giselle pun pernah terseret dalam pusara permasalahan yang sama. Namun di balik semua itu, yang menjadi kekhawatiran bagi dirinya adalah jika suatu saat sang anak mengetahui ibunya menjadi sorotan lantaran hal yang tidak mengenakan seperti saat ini. Untuk itulah dia amat bersedih saat kembali lagi terulang permasalahan serupa seperti saat ini. Ia pun kala itu mendapat banyak dukungan dari mantan suaminya Gading Martin hingga kekasihnya saat ini yakni Wijin. Ya, sebenarnya sedih sih. Sedih berkali-kali lagi kan gitu. Cuman kemudian kalau anak-anak gimana gitu kalau ngelihat payanya langganan banget. Iya, cuman ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting kan aku yang tahu, maksudnya kehidupannya kan kita yang jalani. Nggak mau bikin runyam semuanya. Kalau kayak gitu yang mukanya kayak aku juga banyak kan gitu. Jadi ya nggak mau yang itulah, udah pernah lah, udah lewat itu. Maksudnya yang begini udah jadi ya udahlah, ya sama lah gitu. Ketika anak dibesarkan oleh orang tua yang punya kondisi di mana bisa tersiar berita, atau misalnya kita juga ada jejak rekaman ataupun hal-hal yang terkait dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya, tentunya harus siap juga bahwa jejak digital tersebut tidak akan hilang. Berarti bagaimana orang tua bisa menerangkan kepada anak kondisinya
supaya anak bisa memahami apakah memang berita tersebut betul atau tidak, tentunya akan sangat membutuhkan peran dari orang tua tersebut. Asalkan orang tua siap untuk bisa menerapkan pola parenting yang tepat bagi anak, saya rasa anak juga akan bisa bertumbuh kembang dengan baik. Tentunya juga perlu dipahami bahwa orang tua sebagai role model, sebagai contoh atau panutan bagi anak-anaknya, sehingga bagaimana anak bisa memilih dan memilah mana yang perlu dia lakukan, atau misalnya apa yang harusnya dia bisa contoh dari orang tuanya, menjadi hal yang sangat amat penting. Diterpa cobaan demi cobaan, Giselle mengaku dirinya akan berusaha dengan keras dalam menghadapi semua yang terjadi. Apalagi proses hukum kasus video syur mirip dirinya yang terjadi pada tahun lalu pun hingga kini masih bergulir. Ia pun mengaku tak bisa berbuat banyak atas komentar netizen yang kini tengah bergulir di luar sana. Giselle turut menjelaskan ia akan mendiskusikan persoalan ini dengan kuasa hukumnya setelah selesai liburan dan kembali ke Jakarta. Lantas kali ini, upaya hukum yang akan ditempuh Giselle terhadap pelaku penyebaran video asusila mirip dirinya tersebut. Cuman ya udah, kita ya paling udah pernah juga gitu kan, jadi udah kita hadapin aja. Nah kemarin juga masih diproses, jadi ya akan berjalan berbarengan aja lah gitu. Aku sih udah sempet tektokan juga sama Bang Said. Nantilah paling kalau pulang kita baru obrolin lagi baiknya bagaimana. Aku belum lihat videonya dan terus belum komunikasi sama sama Mbak. Sama Mbak Giselle-nya. Aku nunggu aku dapat informasi dari Mbak Giselle ya. Coba nanti kita kan sudah viral, nanti kan kita coba jalan. Kita pelajari jadinya. Ya nanti ya kita lagi pelan-pelan kita akan selidiki, boleh ya. Gue lagi live nih bro ya. Lagi-lagi tersandung permasalahan serupa sepertinya membuat Giselle Anastasia harus mengambil langkah tegas untuk mengusutnya. Ya, kita doakan saja yang terbaik dan semoga pelakunya segera tertangkap. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.